Pemuda ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun setiap hari dia mengenakan beban ribuan kati untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia sengaja berpura-pura di depan gurunya. Dia berpura-pura canggung dan tampak lemah. Dia sama sekali tidak peduli jika gurunya menganggapnya seorang pembangkang yang tidak memiliki bakat sedikit pun. Namun identitas asli dirinya adalah ahli bela diri nomor 1 di dunia bela diri. Dia pernah menguasai seni bela diri dengan jari-jari yang mampu menguasai langit dan bumi. Menjaga langit dan bumi. 2 jari, menghancurkan gunung dan sungai. Mengambil nyawa ayahku. Nyawaku masih ada. Pemuda itu baru saja mengalahkan pemimpin perguruan bela diri untuk membalas dendam ayahnya. Namun, setibanya di rumah, dia melihat ibunya terbaring di genangan darah. Agar anaknya tidak mengikuti jejaknya, ibu berpesan agar dia tidak lagi menggunakan kekuatan setelah itu. Menyembunyikan nama asli dan mencari seorang istri untuk menjalani sisa hidupnya. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar surat perjanjian pernikahan dan meninggal dengan marah. Setelah menguburkan ibunya, pemuda itu pergi sesuai alamat untuk memenuhi janji pernikahan. Namun dia melihat bahwa di depan pintu tunangannya, ternyata dipenuhi oleh pria-pria yang datang untuk ta'aruf seperti dirinya. Namun ketika orang-orang melihat surat perjanjian pernikahan yang dikeluarkan oleh Yanan, mereka langsung berbisik-bisik dan tidak ada yang melangkah lebih dekat. Hanya pemuda itu yang melewati kerumunan dan mengambil perjanjian. Surat pernikahan ini hanya berlaku selama 3 tahun, tidak boleh saling menyentuh, dan lain-lain. Mereka tinggal bersama hanya atas nama. Setelah kontrak 3 tahun berakhir, ia akan mendapatkan 100 kati emas. Memberi uang. Bukankah ini pernikahan kontrak? Tidak boleh saling menyentuh. Kenapa saya harus menikahi kamu? Betul sekali. Mengira kami ini siapa? Kami ini tuan besar yang terhormat. Tidak akan menanggung penghinaan ini. Betul sekali. Siapa dia ini? Dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Bersedia menerima syarat dari putri keluarga saya. Hanya 3 tahun. Itu pas dengan keinginanku. Sejak saat itu, dia pun mematuhi kontrak. Dia hidup dengan wanita itu hanya dengan status suami istri di atas kertas. Dia berubah menjadi orang biasa yang bekerja bersama grup teater untuk mencari nafkah. Seketika 3 tahun berlalu dan kontrak pun akan segera berakhir. Pada hari itu, pemuda itu seperti biasa membawa makanan untuk tunangannya. Namun, ada sebuah batu besar yang menghalangi pintu. Dia merasa terganggu dan asal saja menendang batu itu ke tepi dinding. Namun, saat berlatih pagi, Yana melihat pemuda itu. Dia pun dengan wajah penuh penghinaan berkata, tujuan sebenarnya dari kontrak yang dibuat oleh Nona. Keluarga Yu kami mengutamakan seni bela diri. Yang dibutuhkan Nona adalah seseorang yang bisa tampil di kompetisi bela diri. Untuk keluarga Yu, seorang yang kuat untuk menghapus aib. Seekor kodok, selalu tidak mungkin untuk memakan. Bagai pungguk merindukan bulan. Kamu seharusnya memiliki kesadaran diri. Tolong sampaikan kepada Nona besar. Saya selalu sadar tentang posisi diri sendiri. Kembalinya Li Youwei. Tanggal kepulangannya dimajukan. Mungkin dia akan kembali sore nanti. Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya kamu lebih awal untuk pindah dari kediaman keluarga Yu. Segeralah berpindah. Posisi batu penekan gunung. Bukankah seharusnya tidak di sini? Siapa yang melakukan ini? Kakak guru. Ini adalah batu penekan gunung. Siapa yang bisa memberikannya? Melakukan hal ini dari jarak yang jauh. Apakah mungkin? Ternyata itu adalah Li Shao. Li Shao, tadi adalah kamu yang membawa batu penekan gunung. Didorong sejauh lebih dari 10 meter. Hal yang mudah dilakukan. Maka kita dari keluarga Yu, kali ini di turnamen bela diri. Akhirnya ada harapan. Nona telah menunggu Anda selama 3 tahun. Ternyata itu memang berharga. Sementara itu, pria di samping ini terlihat sangat asing. Kamu datang ke sini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Li, Yi Pin. Perhatikan cara berbicara. Saya adalah suami dari Yu Nanyi, Lu Cheng. Kamu yang mengarungi lautan selama 3 tahun. Pasti belajar banyak. Ilmu bela diri barat, kan? Dapatkah Anda melihat dari sisi saya? Tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Ide yang bagus.
Lu Cheng, saya tahu siapa kamu. Saya dengar Yu Nanyi mencarimu, menikah, hanya menganggapmu sebagai penggantiku. Sudahlah, jangan bahas hal menyedihkan lagi. Black Bear dan Black Tiger, tunjukkan pertunjukan kepada saudara-saudara. Ilmu bela diri barat, tunjukkan kepada kami. Ambil dia sebagai tiang untuk pertunjukan kalian. Xiao Wen, perhatikan baik-baik. Serangan pertama ini berasal dari teknik tangkap sango. Dua saudara, Lu Cheng, Lu Yong, hanya seorang aktor bela diri dari teater. Dia tidak mengerti seni bela diri. Jika kalian mau tampil, bisa cari saya. Ah, kakak guru tidak apa-apa kan? Kekuatan yang sangat kuat. Gaya selatan. Apakah mereka? Mereka adalah teman berlatih dari barat. Selain ditangkap oleh Tianzi di Dahuang, keluarga Wu dari selatan yang dibinasakan. Keduanya adalah yang pertama dalam seni bela diri selatan. Saudara kembar beruang hitam dan harimau hitam. Ini biasanya dikenakan biaya, tapi tidak ada yang bisa melihat pertunjukan mereka. Kami hanya menampilkan selama 1 menit. Masih ada waktu 40 detik. Ini langkah kedua. Tinju dari Amerika. Pukulan silang kiri dan kanan. Berikan saya serangan terakhir. Gunakan jurus andalan. Karate Kyokushin dari Jepang. Dalam 10 detik dia pasti jatuh. 5, 4, 4. 8. Ah! Apa yang kamu lakukan? Li Shao hanya memanggil orang untuk tampil bersamamu. Jika dia serius dengan kamu, kamu akan kehilangan nyawa, tahu tidak? Saya terburu-buru untuk latihan drama. Tidak ada waktu untuk bermain rumah-rumahan dengannya. Bantu saya untuk menemui dokter. Cepat, cepat, Nan Yi. Foto siapa ini? Sampai terpukau melihatnya. Biarkan saya juga melihat. Yu Wei sudah kembali. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Saya dengar, ada seseorang bernama Lu Cheng. Telah merawatmu selama 3 tahun. Dia adalah pasangan pernikahan kontrakmu. Siapa yang tahu dia melihatku? Seolah-olah melihat musuh. Dia bahkan melukai wajahku. Dia bahkan mengatakan apa lagi? Tidak ingin menjadi penggantiku. Karena kamu, saya, tidak memukulnya. Nanyi, aku tidak melukainya. Jangan sekali-kali melakukan ini karena aku. Usir dia. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mengusirnya. Kita masih harus mempersiapkan pertandingan bela diri. Jangan terlalu memikirkan dia. Apakah kamu mempunyai perasaan padanya? Jangan berpikir terlalu banyak. Bagi saya, dia hanya teman sekamar selama bertahun-tahun. Itu saja. Pertandingan bela diri akan segera dimulai. Aku akan bersiap-siap. Kamu juga bisa istirahat lebih awal. Hei orang tua, berhentilah dengan aktingmu. Berhenti semua, berhenti sekarang. Aku memintamu untuk berhenti berakting. Apakah kamu tuli? Guru, apa hak kalian untuk memukul orang? Kamu,
Kami sedang berlatih sandiwara. Ada masalah apa? Tidak bisa berbicara dengan baik. Siapa yang mau mendengarkan? Sandiwara kalian yang buruk. Dengarkan baik-baik. Tempat ini sudah saya ambil alih. Segera akan diadakan di sini turnamen bela diri Beidou. Dalam 10 menit, termasuk keluarga Yu, semua keluarga besar akan datang ke sini untuk berlaga. Orang-orang yang tidak berkepentingan cepat pergi. Tuan ini, kami di sore hari memiliki acara besar yang penting. Apa alasanmu untuk mengambil alih panggung kami? Apa sebabnya? Karena saya adalah keluarga Li dari Beidou. Li Youe. Karena teater ini didirikan atas perintah kakek saya. Didirikan oleh kakekmu. Ah, jangan-jangan kamu adalah gubernur 3 provinsi. Li Situ, cucu dari Tuan Li. Orang tua, masih punya sedikit pengetahuan. Li Sao, tadi, salahkan orang tua yang tidak kenal gunung besar. Karena kamu yang ingin mengambil alih. Tempat ini tidak ada masalah. Kami akan membereskan barang dan pergi. Tunggu sebentar. Mengambil alih panggung kalian. Film. Saya akan membayar. Meskipun kalian barusan membangkang saya. Tapi dari lubuk hati saya, tetap sangat menghormati kalian para seniman teater. Film Lesai. Film yang menyenangkan. Menyelinap lewat. Selama itu keahlian menyelinap. Saya tidak hanya memaafkan masa lalu. Tapi saya juga akan memberi masing-masing dari kalian 1 uang kertas 100 yuan. Lebih baik daripada kalian menampilkan 100 pertunjukan masih lebih baik. Film yang menyenangkan. Dimulai dari kalian. Dapat film. Kalian, kenapa tidak mau memberikan wajah film yang menyenangkan? Film. Hentikan. Li Sao. Jangan biarkan dia memukul aktor kita. Aktor bergantung pada wajah mereka untuk mencari nafkah. Jangan sampai melukai mereka. Hari ini saya yang akan menyelinap untuk mereka. Film. Bukankah ini kakakku Lu? Riasanmu. Saya bahkan tidak mengenalimu. Mohon maaf ya, Kak Lu. Dapat film. Lu Cheng mengenalnya. Guru. Maafkan saya untuk itu. Saya tidak tahu. Kamu di teater ini. Sungguh, sepertinya ada kekacauan. Salinan itu. Tadi saya hanya bercanda. Saudara senior dan junior. Kalian tidak membenci saya, kan? Apa yang kamu bicarakan? Lu Cheng. Kalian mengenal Li Sao? Guru. Saya tidak akrab dengannya. Dia jelas-jelas sedang memprovokasi hubungan kita. Apakah aku sudah terungkap? Seharusnya aku tidak perlu berkata. Mengenalmu ya, Tuan Tua. Ini adalah kesalahpahaman. Hari ini, bukan Lu Ge yang memanggilku. Aku minta maaf padamu. Ternyata kamu yang membuat mereka datang untuk mengganggu kita. Aku mengerti sekarang. Lu yang B175.327 Lu Cheng. Kamu pasti menyimpan dendam padaku kemarin. Yang mengkritikmu. Hari ini, kamu yang memanggilnya untuk membalas kita. Lu Cheng, kelompok kita. Begitu banyak aktor. Pernahkah kamu berpikir, mengapa aku menyerahkan hari ini, pertunjukan besar yang begitu penting, kepadamu, mengutusmu untuk memerankan karakter ini? Aku tahu, yang paling dihargai oleh guru, adalah kamu. Kamu berani bekerja sama dengan orang luar, memperlakukan begini, guru bersama kita, Lu Cheng, di kelompok teater kita. Bakatmu adalah yang terburuk, tapi aku hanya merasa bahwa kamu memiliki ketekunan, bisa mencapai sesuatu. Jadi, aku bersedia untuk membantahmu, agar kamu bisa berlatih dengan baik, untuk kita hari ini, mendapatkan kebanggaan. Dan kamu, kecil hati, sampai pada titik ini, kamu membiarkan Li Sao, membawa sekelompok orang ini, untuk merusak pertunjukan kita, dan juga membiarkan saudara muridmu, dan juga aku, mengalami penghinaan di hadapan orang lain. Apakah kamu merasa layak? Dengan hatimu, guru, tolong jangan percayai kata-kata orang kecil ini. Kakak Lu, aku telah membuat kesalahan. Aku seharusnya tidak setuju denganmu. Membuat panggung pertunjukan menjadi arena pertarungan. Aku juga seharusnya tidak mengatakan, aku mengenalmu. Semua kesalahan ini adalah salahku. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Biasanya tidak ada. Belajar berakting dengan baik darimu.
mengakibatkan kebocoran, membuatmu malu hari ini. Aku mengakui kesalahanku padamu. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Semua ini salahku. Rendah, guru, jangan bermain sandiwara denganku. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, aku tidak punya murid seperti kamu. Kamu juga tidak punya guru sepertiku. Kita masing-masing berjalan di jalur kita sendiri. Pergi, aku juga memutuskan hubungan denganmu. Dan juga aku. Li Shao benar-benar hebat. Li Shao dengan mudah menggiring mereka, bermain-main dengan mereka berputar-putar. Benar-benar hebat, membunuh dengan menusuk hati. Saudaraku Lu, bagaimana perasaanmu sekarang? Menghancurkan jam tanganku, menggores wajahku. Aku membuatmu ditinggalkan semua orang, memutus jalan hidupmu. Kau mulai sadar, ya? Apakah kau tahu, kekasih yang selalu bersamamu, Yunanyi, semua tabungannya sudah diberikan padaku, memperbolehkan aku studi ke luar negeri, belajar dari guru. Aku tidak belajar apa-apa, aku membawa uangnya, berteman di luar negeri, bermain selama 3 tahun penuh. Bagaimana, Yunanyi, menanti dengan kesedihan selama 3 tahun, hanya menunggu. Kau benar-benar sampah. Ternyata Yunanyi adalah kelemahanmu. Aku tidak hanya ingin berteman di luar negeri, kembali dan masih ingin bermain dengan wanitamu, menjadikannya penuh luka, membuatnya mencintaiku, hingga hidup dan mati. Bagaimana? Kenapa? Kau ingin memukulku? Pemain sandiwara rendah. Aku akan memukulmu. Hanya perlu membayar sedikit uang. Kau memukulku. Orang tuamu dan gurumu harus berlutut dan memohon padaku. Hahaha. Lalu jika saya ingin mengambil nyawa kamu, tonton langsung kelanjutan yang menarik.